Oke ya. Nah, ini adalah materi kita kali ini yang akan juga Anda selesaikan untuk di tugas ya, untuk dibuatkan tugas itu yaitu Object Oriented Analysis. Yang perlu kita pahami pertama kali itu adalah konsepnya dulu. Oke. Nah, ini konsepnya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Konsepnya kelihatan nggak? Konsep berorientasi objek, slide berikutnya. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di dalam konsep berorientasi objek itu yang perlu kita pahami ada istilah namanya objek. Nah, objek ya, kalau kita lihat di slide itu objek itu bisa bentuknya konkret atau konseptual. Misalnya di dalam sudut pandang eksekutif perusahaan, objek itu misalnya ada karyawan. Nah, karyawan itu konkret berarti karena bisa kita lihat secara fisik. Tapi kalau absensi, kemudian gaji, profit itu bisa masuk dalam kategori objek yang konseptual, ya. Ada contoh lain, misalnya ada seorang arsitek itu melihat gedung, nah yang dia lihat objeknya itu adalah biaya dan tenaga kerja. Jadi objek itu bisa kita simpulkan tergantung cara pandang masing-masing, tergantung cara pandang kita sebagai user dalam memandang objeknya seperti apa. Oke, nah di dalam objek oriented atau konsep berorientasi objek untuk analisis ya, itu ada beberapa konsep dasar. Yang tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya objek, kemudian ada yang namanya kelas, ya, kemudian ada yang namanya atribut, operation, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan responsibility. Nah, ini akan saya jelaskan karena ini penting dan memang bakal ada di dalam penamaan objek oriented. Oke. Oke, nah dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan object oriented ya atau object oriented development itu ada 3 poin atau ada 3 konsep yang perlu Anda perhatikan atau memang harus ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah object oriented analysis yang sedang Anda buat saat ini. Ya, mulai dari permasalahan bisnis ya sampai merekomendasikan apa saja perbaikan ya untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah object oriented design. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, maka kita dokumentasikan atau kita implementasikan dalam bentuk desain yang juga nanti akan kita menganalisis dan mendesain perangkat lunaknya menggunakan object oriented programming. Ya, contohnya misalnya bahasa pemrogramannya ada yang namanya Java, ada yang namanya C++, PHP pun bisa, yang penting dia ada kelasnya. Ya, PHP pun bisa, HTML, Python dan seterusnya. Ya. Oke, yang berikutnya itu adalah eh, apa ini? Kita langsung masuk konsepnya aja, nggak usah terlalu banyak ini. Nah, apa itu objek? Nah, kalau kita lihat, objek itu dibagi dalam beberapa bagian secara informal, ya. Ada yang namanya physical, ada yang namanya konseptual, ada lagi yang namanya software. Nah, seperti contoh, kalau objeknya masuk dalam physical, physical itu berarti bisa kita lihat ya, bisa kita raba, bisa kita sentuh. Contohnya misalnya truk. Nah, truk ini bisa kita anggap dia sebagai objek yang secara fisikal atau physical entity. Ada lagi yang conceptual entity, misalnya hasil dari proses kimia atau yang kayak tadi tuh ada gaji, ada profit, laporan keuangan, nah itu bisa masuk dalam konseptual. Ada lagi yang namanya software entity, ya yang merupakan proses-proses dari perangkat lunak. Misalnya nih, kalau kalian udah belajar basis data ya, ada istilah atau struktur data ada istilah namanya linked list. Nah, ya, bagaimana misalnya huruf A kita ketik ke di apa namanya di keyboard, kemudian jalannya itu seperti apa nih sehingga muncullah di monitor huruf A. Nah, itu ada prosesnya, itu kan kalian pelajari di sistem operasi ya atau struktur data. Oke, nah berdasarkan itu maka dapat didefinisikan objek itu merupakan entitas dengan boundary yang terdefinisi dengan baik dan entitas yang mengenkapsulasi state dan behavior. State itu sama dengan atribut dan relasi. Ya, saya rasa kalau Anda belajar basis data kan ada istilah namanya atribut dan ada istilah yang namanya relationship. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa kita anggap sebagai objek berarti atributnya apa? Ada NIM ya, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat.
Nah, ya, relasi itu maksudnya antara satu objek dengan objek yang lain. Behavior itu tingkah laku. Itu dipresentasikan dengan operasi, metode, dan state mesin. Nah, ini akan saya jelaskan mungkin besok ya, karena perlu pemahaman mendalam. Oke. Nah, di dalam object oriented itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau misal ini contoh nih ya, misalnya ada objeknya adalah mobil. Nah, mobil ini punya metode, punya event, dan punya properti. Ya, contoh mobil yang punya metode. Mobil ini bisa apa? Perilakunya apa? Oh, mobil ini bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti. Nah, itu namanya metode. Terus apalagi event. Mobil ini kejadiannya pada saat kapan gitu? Oh, pada saat misalnya pintunya dibuka, apakah dia ditabrak ataukah dia didorong. Nah, itu namanya event. Event objek ini sedang ngapain, ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya properti. Properti itu sama seperti atribut, ya. Misalnya dia punya atribut atau properti, mereknya merek apa, tipenya apa, warnanya apa, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam penamaan sebuah objek, ya bisa kita katakan objek. Misalnya nih, kalian menemukan data atau menemukan kata-kata yang ada di skenario Anda, objek bisa kita katakan dia sebagai objek itu jika dia punya 3 poin ini, method, event, dan properti. Ya, tapi ada juga objek yang tidak punya properti karena dia punya event saja dan punya method saja. Oke. Nah, berdasarkan contoh ini, maka kita akan buat codingnya gitu ya. Kalau kita buat coding kan berarti yang akan kita rancang itu kan form ya. Kalau kita misalnya nih pakai PHP atau HTML, yang pertama kali kita rancang itu kan form. Nah, objek itu adalah formnya. Jadi form ini bisa kita katakan dia sebagai objek. Apa metodenya? Metode kalau kita ngerancang pakai misalnya nih pakai apalah bahasa pemrograman apalah ya. Kan kita bisa merancang form ini apakah posisi dia. Nah, itu yang terjadi ya. Apakah posisi dia misalnya pada saat dia tersembunyi dengan hide ataukah dia bisa kita pindahkan dengan move atau yang lain-lain. Nah, itu namanya metode. Eventnya apa? Pada saat apa si form ini muncul? Oh, misalnya pada saat kita klik, pada saat kita resize, kita kecilkan, atau pada saat dia load. Ya, propertinya apa dari form ini? Oh, back colornya apa? Warna latar belakangnya apa? Border stylenya apa? Captionnya apa? Nama formnya apa? Nah, itu yang menandakan bahwa form ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah objek. Ya, jadi kalau yang tadi ilustrasinya adalah objek yang bisa kita lihat secara fisik, justru yang akan kita pakai dalam melakukan perancangan ini atau merekayasa perangkat lunak ini itu adalah yang akan kita rancang itu adalah form, form dari perangkat lunak yang akan kalian buat. Oke. Nah, contoh berikutnya, ya, contoh berikutnya, kalau kita lihat gambar ini, the relationship between classes and object. Jadi kelas, ya, kelas ada istilah di dalam objek oriented itu namanya kelas. Kelas itu merupakan definisi abstrak dari sebuah objek. Jadi kalau tadi kan pemahamannya objek ya. Nah, sekarang ada istilah di dalam objek oriented namanya kelas. Kelas mendefinisikan struktur dan behavior dari masing-masing objek di dalam sebuah kelas. Kelas bertugas sebagai template untuk pembuatan kelas. Jadi objek merupakan hasil instansiasi dari kelas objek yang disebut juga dengan instan. Contoh, tadi kan kita sudah menemukan objeknya. Jadi nanti di tugas, nak, di poin nanti yang ketiga setelah skenario, Anda akan mendefinisikan objek dan kelas. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail besok ya. Tapi secara konsep Anda harus paham dulu istilah ini. Oke, misalnya ada objek Profesor Smith, ya, ada objek yang kedua Profesor Jones, ada objek yang kedua Profesor Mellon. Nah, semua profesor-profesor ini
punya kerja yang sama, yaitu dia mengajar siswanya. Nah, ini ya, kalau kita lihat gambar ini, dia ngajar siswanya. Nah, karena dia punya kerjaan yang sama, ya pasti profesor ini punya namanya Smith, Jones, dan Mellon, kan gitu ya. Mungkin dia juga punya, karena dia ngajar, artinya dia bekerja pada sebuah universitas misalnya, pasti dia punya nomor induk pegawainya atau ID karyawannya, ya kan? Ketiga-tiganya. Apalagi selain nama dan NIP misalnya, dia punya alamat, dia punya tempat tanggal lahir dan seterusnya. Oh, karena dia punya atribut yang sama, kemudian eventnya dia mengajar sama-sama mengajar, berarti bisa kita kategorikan bahwa Profesor Smith dan Profesor John dan Profesor Mellon itu punya kelas yang sama. Apa nama kelasnya? Yaitu kelas profesor. Jadi nanti besok ya Anda harus cari dulu nih objek dari skenario itu apa ya yang sudah Anda rancang tadi kan skenario ya. Nah, dari kata-kata yang ada di skenario kita lihat yang mana yang bisa dikatakan sebagai objek. Setelah dapat objek, ingat objek itu ada tiga syaratnya kan, atribut, metode, dan properti. Oke, nah dari tiga poin tadi ketemulah beberapa objek yang misalnya punya atribut yang sama. Ya, minimal dia punya atribut yang sama dengan objek yang lain, kita jadi ke kelas yang sama, yaitu kelas, misalnya kayak contoh ini kelas profesor. Nah, sama seperti misalnya di kelas ini. Di kelas ini misalnya ada yang namanya Pindriansa. Kemudian ada namanya Afni dan Aldi. Oke, Pindriansa, Afni, dan Aldi itu kan sama-sama punya nama, sama-sama punya NIM, ya kan? Tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Artinya bahwa ketiga orang ini bisa kita eh, masukkan dia sebagai objek karena dia punya atribut, ya masing-masingnya punya atribut. Oke. Nah, karena dia punya atribut yang sama, maka bisa kita kategorikan menjadi kelas yang sama. Apa nama kelasnya? Karena dia ada di kelas ini, bisa kita masukkan dia kelasnya itu adalah kelas mahasiswa. Nah, itu ya. Poin yang ketiga di template, Anda akan mencari objek. Jadi cari dulu objeknya seperti apa, siapa-siapa aja atau apa-apa saja objeknya. Kemudian berdasarkan objek yang sudah kita cari dari skenario, baru kita simpulkan untuk mendapatkan kelas. Ya, nah itu kelas ya, itu kelas. Oke, nah contoh di slide ke-29 ini, Anda bisa lihat. Nah, ini ada kelas, ada objek. Kalau Anda lihat gambar-gambar ini, how many classes do you see? Ada berapa banyak kelas? Kalau bisa Anda lihat di sini, siapa yang bisa menjawab? Ada berapa kelas kalau Anda bisa lihat di sini? Dua, Bu. Dua. Dua. Apa saja deh ya? Ada hewan sama Mm-mm. apa ya nyebutnya ini? Apa Alat coba? Apa? Yang lain, yang lain? Dia sudah. Elektronik, Bu. Alat Ah, elektronik, Bu. elektronik, Bu. Iya benar. Jadi yang pertama kalau kita bisa lihat kan dia ada kelas yang pertama itu kelas hewan di mana objeknya adalah gajah, burung dan hiu mungkin ya atau ikan. Kelas yang kedua itu adalah elektronik ya kan ada TV, ada telepon dan kamera. Nah, berarti Anda sudah bisa melihat bahwa kalau dia punya atribut yang sama berarti bisa kita kategorikan menjadi kelas yang sama. Oke. Nah, di template yang keempat, Anda akan buat atribut dan operasi. Oke, kita bahas dulu atribut. Atribut itu adalah data yang dapat membedakan antar satu objek dengan objek yang lain. Atau sebuah kelas bisa memiliki beberapa atribut atau tidak sama sekali. Nah, ini ya, kelas itu bukan berarti dia harus punya atribut, tidak. Tapi ada juga kelas di mana dia tidak sama sekali punya atribut. Ya, nanti Anda akan tahu berdasarkan contoh. Oke, misalnya nih, contoh kan kita sudah dapat kelas tuh. Nah, gambar kelas itu seperti ini, nak ya. Jadi ada rectangle 4 persegi panjang di mana dia dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, yang paling atas itu adalah nama kelasnya dan diawali dengan huruf kapital.
ya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah nama atributnya. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah nama operasinya. Detailnya nanti akan dijelaskan besok ya. Diusahakan besok datang ya. Semoga aja nggak hujan lagi gitu. Oke. Nah, dari kelas tadi kita tentukan apa atributnya. Nah, atribut ini sebenarnya sudah ada di skenario. Ya kan kayak kemarin tuh saya contohkan misalnya skenario login. Nah, si aktor ngapain tuh? Menginput atau mengisi username dan password. Nah, username dan password itu masuk atribut ya. Masuk atribut bukan username dan password itu objek bukan, tapi atribut dari objek apa? Nah, objeknya apa kemarin kita buat? Misalnya objeknya ada kemarin kamu buat apa? Ada mahasiswa, ada dosen, kaprodi ya. Kemudian dekan, karyawan, rektor. Ya kan yang minggu lalu ya. Nah, dari objek-objek itu kita gabung menjadi satu kelas yang sama karena punya atribut yang sama ya, yaitu username dan password. Jadi bisa kita kategorikan misalnya mahasiswa, dosen, kaprodi, dekan dan seterusnya itu punya kelas yang sama yaitu kelas apa namanya? Misalnya kelasnya namanya pemakai. Nah, itu ya. Jadi dari kelas tadi untuk mengisi poin keempat. Ya, untuk mengisi poin keempat, berdasarkan objek dan kelas tadi, maka kita harus tahu apa saja atributnya. Nah, atribut ini, nak, harus ada di skenario, lengkap. Jadi, tidak boleh misalnya kamu buat skenario itu di aksi aktor, misalnya em, mengisi aktornya mengisi data mahasiswa. Tidak boleh. Tidak boleh data mahasiswa harus jelas mengisi NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga untuk lanjut ke tahap yang ketiga, ini yang keempat, tahap yang keempat bisa kita uraikan gambar seperti ini berdasarkan skenario. Jadi pada saat misalnya Anda mengerjakan untuk tugas besok itu, eh, skenarionya masih salah, perbaiki skenarionya. Ya, karena memang skenario itulah ujung tombak untuk ke tahap-tahap berikutnya. Kalau skenarionya salah, maka yang lain akan salah. Ya, oke. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah metode. Nah, atau behavior. Metode itu merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Kemudian yang bisa dilakukan oleh metode itu adalah merubah nilai atribut dalam sebuah objek, menerima informasi dari objek yang lain, mengirimkan informasi ke objek yang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya ya kalau kalau kita lihat konsep yang ada di sini atau kata-kata yang ada di sini, ini sebenarnya eh, kita akan gampang mencari metode kalau skenario yang sudah kita buat tadi itu sudah punya kalimat atau kata-kata yang detail. Nah, contoh ya. Kayak kemarin kan Ibu nyontoin skenario ya, login. Oke. Yang pertama apa? Saya lupa, klik tombol login kan gitu ya. Untuk login ya. Jadi yang satu dari aksi aktor klik tombol login. Nah, kamu bahas satu-satu kata-kata itu. Klik. Nah, klik itu kan berarti ada perintah yang diperintahkan untuk skenario login untuk menggunakan atau untuk menjalankan proses login. Klik. Kalau kita masuk ke eh, bahasa pemrograman kan ada perintahnya untuk kalau nak masuk menu ini harus ngeklik ini ya, berarti masuklah ke operation. Ini metode itu sama juga dengan operation. Jadi bisa saja yang ini namanya klik ya. Atau ada lagi tuh yang nomor dua tuh entry name itu username dan password. Oke, entry berarti ada data yang dimasukkan, yaitu username dan password. Mengentry. Nah, kamu lihat di bahasa pemrograman Anda untuk mengentry itu statementnya apa? Misalnya statementnya karena akan dimasukkan misalnya namanya taruhlah misalnya namanya add. Nah, kayak contoh ini, add. Jadi bahasa Indonesia yang ada di skenario Anda terjemahkan ke dalam coding apa namanya perintah codingnya di operation yang ada di sini di bagian yang ketiga atau di
poin yang nomor 3 ini. Yang tengah tadi kan atribut, yang atas tadi kan ini apa namanya nama kelasnya. Ya, misalnya nih ada apa lagi? Kayak contoh nih ada delete, ada get-nya untuk mendapatkan schedule ini ya. Ada prerequest dan seterusnya dan seterusnya. Berasal dari mana nih? Sebenarnya berasal dari kata-kata yang ada di skenario. Misalnya di kata-kata di skenario itu eh, klik delete, maka sistem akan melakukan penghapusan data yang akan Anda delete kan gitu. Berarti ada statement delete di operation ini. Ya, itu. Jadi yang sudah Anda akan buat untuk besok itu yang pertama adalah objek. Cari objeknya dari skenario. Ya, nanti saya akan jelaskan detailnya besok ya. Dari objeknya dari skenario karena kalau di sini tidak ini ya, tidak kata papan tulis. Kemudian yang kedua, dari objek-objek tadi simpulkan kalau dia ada atribut yang sama, jadikan dia kelas yang sama. Oke, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, Anda mencari atribut dan operasi. Nah, berdasarkan kelas-kelas tadi, Anda cari atributnya apa? Ya, Anda cari atributnya apa, kemudian operasinya apa. Nah, operasinya apa? Oke. Nah, ini contoh penguraian kelas dan objek, ya kan? Misalnya objeknya ada karyawan namanya taruhlah si Alek gitu. Nah, Alek ini taruhlah employee 16. Kalau di sini kan contohnya employee 16, karyawan nomor 16. Namanya siapa? Oh, namanya John. Alamatnya di mana? Nah, buat di sini alamatnya, ya. Nah, untuk tugas yang poin keempat, Anda buatnya seperti ini ya, Nak ya. Anda buatnya seperti ini. Jadi Anda buat nama kelasnya apa di sini yang paling atas. Kemudian yang tengah itu nama atributnya beserta dengan tipe datanya. Ya, misalnya nih atributnya name. Nah, tipe datanya apa? Misalnya kamu make bahasa pemrograman taruhlah misalnya PHP. PHP itu untuk nama yang bisa huruf, sorry ya, yang bisa huruf, kemudian spasi. Kalau nama kan paling-paling cuma huruf dengan spasi ya, kecuali kalau dia ada gelar. Oh, bisa dikategorikan dengan string. Nah, buat tipe datanya ini namanya tipe data. Ya kan kayak NIM misalnya hanya angka saja, misalnya tipe datanya adalah integer. Jadi silakan Anda buat atributnya apa beserta dengan tipe datanya masing-masing. Ya. Nah, sudah itu baru buat ininya apa namanya? Operationnya. Data ini bisa diapain? Oh, bisa join, bisa leave, bisa retire, bisa change detail. Nah, ini ya. Ini adalah coding yang ada di bahasa pemrograman Anda masing-masing. Ya. Kemudian, nah, di dalam object oriented juga ada beberapa istilah yang perlu juga Anda pahami. Yang pertama itu adalah abstraction atau abstraksi, inheritance atau pewarisan, polymorphism atau banyak bentuk, pembungkusan atau encapsulation, pengiriman pesan atau message sending. Nah, sebenarnya istilah-istilah ini itu akan mewakili perancangan kita nantinya, ya. Oke, abstraction. Nah, kita langsung lihat contoh ya yang di slide ke-35. Nah, ini ada kucing. Ya, ada kucing. Ada dua orang. Yang pertama, yang paling kiri itu gambar nenek-nenek, ya kan? Yang paling kanan itu dokter. Nah, si nenek itu memandang kucingnya. Kucing itu misalnya bisa disayang-sayang, bisa dipegang, bisa dielus, kemudian bisa kita kasih makan. Itu bayangan dia kan tentang kucing. Oh, kalau ketemu kucing, nanti aku mau mau gini ini, gitu kan? Tapi si dokter pandangannya terhadap kucing itu, oh kucing ini ada hati. Dia langsung menuju ke apa namanya dalam bagian kucing gitu ya. Ada hati, ada paru-paru, ada liver, ada tulang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini namanya abstraksi. Artinya bahwa setiap orang pada saat mau melakukan perancangan itu pasti punya hasil yang berbeda walaupun objeknya sama. Ini kan sama-sama kucing nih objeknya, tapi cara pandangnya berbeda-beda, tergantung siapa yang memandang. Si A
pada saat dia akan merancang sesuatu, sebuah objek, tentu hasilnya akan berbeda dengan si B. Nah, itu namanya abstraksi, ya. Oke, istilah yang kedua itu adalah enkapsulasi. Nah, kita langsung lihat contohnya saja. Nah, enkapsulasi ini seperti ini, bahwa di dalam kucing itu di dalamnya banyak nih pernak-perniknya. Kalau dia boneka, mungkin di dalamnya ada apa namanya, kapok kek misalnya ya, atau bulu angsa kek, macam-macam ya. Di mana masing-masing yang ada di dalamnya yang banyak tadi itu dibungkus dalam sebuah kucing ini. Nah, itu namanya encapsulation, ya, pembungkusan. Nah, kayak gini ini juga encapsulation. Kalau kita lihat misalnya ada mesin yang akan digunakan oleh seseorang ini ya, sebenarnya di dalamnya banyak barang. Nah, ini namanya karena dia dibungkus dalam sebuah mesin, kalau kita buka banyak banget gitu ya. Ini taruhlah misalnya mesin ATM gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ilustrasi what is object orientation ya. Contoh penggambaran object oriented yang menggambarkan abstraction dengan encapsulation ya. Ini yang abstrak kalau kita lihat ya secara ini adalah objek yang secara fisik bisa kita lihat ya. Tapi bisa kita instansiasi. Nah, kalau kita lihat ada mobil, misalnya mobil sedan, ini mobil minibus ya, ada yang lain-lain juga mobilnya punya warna yang berbeda. Ini kita jadikan satu karena dia memang objeknya berbeda, tapi kita jadikan kelas yang sama yaitu kelas car. Atributnya apa? Modelnya modelnya apa ya? Ini kan modelnya misalnya sedan, ini minibus ya, ini apa gitu. Location location itu misalnya dia ditempatkan di mana ya. Kemudian operationnya apa? Oh, dia bisa start, dia bisa accelerate dan seterusnya. Nah, itu siapa lagi tuh yang buat garis? Sebentar lagi mati. Nah, saya ringkas aja. Yang berikutnya adalah inheritance atau pewarisan. Kita langsung menuju ke gambar sama seperti kita membayangkan inheritance itu kalau misalnya kita akan membuat silsilah keluarga. Ya, kita tentukan dulu nih yang mau kita buatkan silsilah keluarga ini yang paling atas nih siapa? Nenek kakek kita kah? Atau mungkin cukup di ibu bapak kita kah? Atau mungkin di atasnya lagi buyut gitu. Nah, itu ya, itu pewaris. Itu namanya inheritance sama. Ini contoh dalam bentuk kelas diagramnya. Ada kelas makanan. Ini juga nanti akan Anda buat di poin yang kelima ya. Kita buat hierarki kelas. Ada makanan di dalamnya punya punya turunan yaitu buah-buahan dengan sayuran, misalnya ada roti, ada produk sehari-hari, ada daging dan seterusnya. Di mana di masing-masing ini juga punya turunan-turunan yang lain. Di semakin ke bawah dia semakin khusus, tapi semakin ke atas dia semakin umum. Ya, oke. Anda bisa lihat contoh-contohnya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya, istilah berikutnya itu adalah polymorphism. Sebuah operasi memiliki nama yang sama pada kelas yang berbeda. Operasi yang sama jika diterapkan pada objek yang berbeda akan menghasilkan operasi yang berbeda. Nah, ini maksudnya bahwa kalau misalnya kita punya objek ya atau punya kelas, tetapi setiap kelas itu punya operasi yang sama. Tentu saja berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, itu namanya polymorphism. Nah, kayak gini misalnya ada 4 kelas, kelas binatang, kuda, dog, dan cat. Ya, tapi operasinya berbeda. Operasinya sama, yaitu suara. Tapi isi dari masing-masing ini tentu saja berbeda. Ya kan? Binatang ini punya turunan kuda, dog, dan cat. Kalau kuda suaranya apa? Oh, meringki. Kalau dog suaranya apa? Menggonggong. Kalau kucing suaranya apa? Mengeong. Nah, seperti itu. Itu istilah dari polymorphism. Nah, ini contoh dari kelas diagramnya. Nanti detailnya akan saya jelaskan ya, minggu depan ya ini ya. Oke, nah yang berikutnya adalah interfaces. Interfaces itu antara satu kelas dengan kelas yang lainnya itu punya interface atau punya relasi. Relasinya apa? Ini akan tergambar di poin ke-6 nantinya. Kemudian yang terakhir itu adalah sending message ya. Jadi
cara objek bekerja sama itu dengan pesan diterima untuk melakukan sebuah operasi. Jadi misalnya ini ada kelas remote, ada kelas TV. TV ini akan berfungsi kalau ada pesan yang disampaikan. Artinya si remote ini mau dipencet dulu, misalnya nih mau saluran satu misalnya RCTI.